Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tahun akademik 2021-2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bulat dan satukan tekad dalam hati, mari wujudkan cita-cita pasti. Seiring pembangunan negeri, tingkatkan ilmu yang sejati. Nyatakan langkah wujudkan cita-cita, jadi insan manusia yang berguna. Hadapi semua dengan jiwa satria, mengisi negara yang merdeka. Ayo bersama-sama biar cipta cendekia, persatuan kekeluargaan dasar utama dalam niat hati yang mulia. Ayo kita bersama bersatulah semua agar Indonesia tetap jaya. Ayo kita bersama
kita semua agar Indonesia tetap jaya. Sambutan dari perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Direktur Amik Dian Cipta Cendekia sekaligus membuka secara resmi PKKMB tahun akademik 2021-2022 kepada Ibu Desi Nurdianti SSM HUM dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Halo semuanya. Ayo, Halo. coba dada-dada semuanya. Halo. Ya. Halo. Pagi. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, segar sehat semua. Ya, yang terhormat Ketua Yayasan Dian Cipta Cendekia atau yang mewakili, yang kami hormati Dr. Aba Dian Cipta Cendekia, Ibu nggak ada suara, Bu. ya. Yang kami hormati Wakil Direktur 1 Amik Dian Cipta Cendekia, Bapak Ibu dosen, seluruh panitia, dan peserta PKKMB Aba Amik Dian Cipta Cendekia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual melalui Zoom meeting dalam melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Aba Amik Dian Cipta Cendekia tahun akademik 2021-2022 yang dilaksanakan dari 9 hingga 11 September 2021. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, adik-adik calon mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru Aba Amik Dian Cipta Cendekia dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa, mahasiswa yang mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Masa ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan. Juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga berintegritas tentunya. Kegiatan PKKMB ini merupakan wahana penanaman 5 program gerakan nasional revolusi mental, yaitu pertama Indonesia melayani, kedua Indonesia bersih, ketiga Indonesia tertib, keempat Indonesia mandiri, dan kelima Indonesia bersatu. Dengan kata lain, melalui PKKMB dapat memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni dari perguruan tinggi Dian Cipta Cendekia yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Adik-adik calon maba sekalian, sejak tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun, kita semua mengalami wabah COVID-19. Wabah ini dirasakan oleh seluruh penjuru dunia. Dan kondisi ini memberikan tantangan, peluang untuk kita menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi dalam penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan juga penyelenggaraan pendidikan. Kita semua saat ini erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan PKKMB ini juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi,
termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan nasional. Misalnya persoalan radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Kegiatan ini merupakan momentum bagi kalian semua untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB ini juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru, termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional sebagai upaya dalam peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta tanah air. Selain itu, PKKMB ini juga menjadi momentum akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan, serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Nah, kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif, kritis, problem solving, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan kalian dapat memahami dan mengenali lingkungan baru, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran dalam berbangsa, bernegara, dan juga cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuh dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antara mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan ini adalah orang-orang yang terlibat langsung di manajemen, ya, staf-staf dari jajaran direktur, wakil direktur, kemudian ada kepala satker, kepala prodi, ada kepala LPPM, staf keuangan, dan lain sebagainya. Hadirin peserta PKKMB yang kami banggakan, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Aba Amik Dian Cipta Cendikia tahun 2021-2022 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, DH MBA. Bajikan Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Teman-teman menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas. Pertama, saya ingin menentukan arah masa depan. Kehidupan baru. Oleh karena itu kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program kampus. Oleh karena itu kami antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa,
melakukan riset, mengerjakan proyek mahasiswa Indonesia bisa merancang dan merintis wirausaha untuk mengikuti melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikan, merancang dan untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku dalam dan diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brenda Topang dan Saudari Vidiana Oktaviani ke depan. Diikuti seluruh peserta untuk memakai atribut. Terima kasih kepada Wakil Direktur Amnistia Cipta Cendekia. Mohon dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Doa kepada Saudara Eka Septrianto, Eskom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut agama dan kepercayaan, saya patuh dengan doa atas agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhibbu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika, ini bukan menyapa teman kamu yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah, itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya, foto KTP anak kita. Walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain. Itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi, bukan? Jadi nomor 1 itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke? Itu etika yang pertama. Etika yang kedua, maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul keripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya, ini ngomongin singkatan, yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan. Karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, keripik, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid, tuh kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut, yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju?
Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya, apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian. Dimulai dengan, heh kamu. Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesatuan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous. Wah, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju. Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Iya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini. Hey, jangan lupa ikuti juga siberkreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lain yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Oke? Jadi kita ketemu lagi di siberkreasi kelas berikutnya. Bye! Tadi itu materi pertama kita. Jadi itu tadi materi etika bermedia sosial dari Yosi Mokalo, seorang musisi. Jadi Anda nanti diharapkan membuat resumenya untuk materi tadi. Jadi nanti untuk video yang pertama nanti setelah ini akan kita share lagi nanti. Kemudian kita akan menyimak yaitu pemaparan yang kedua, materi kedua yaitu materi bela negara yang akan disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Jube Levianto, Direktur Bela Negara dari Negara Republik Indonesia kita. Kita silakan nanti Anda simak untuk materi yang kedua yaitu bela negara. Halo adik-adik mahasiswa baru, salam bela negara. Saya Jube Levianto, Brigadir Jenderal TNI, Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Ada 3 hal mendasar untuk pentingnya bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Saya ibaratkan negara layaknya sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada, berkembang, dan mati. Demikian juga dengan negara. Ya, sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. Tentunya dalam mengisi kemerdekaan, banyak sekali ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Ya, siapa yang membela? Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara kita, termasuk adik-adik saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa kalau kita tinggal di suatu negara yang begitu luar biasa. Negara Indonesia yang terdiri dari 17.395 pulau, 274,9 juta penduduk, serta memiliki suku bangsa yang begitu banyak, 1.340 suku bangsa, terdiri dari 655 bahasa daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan sampaikan ancaman terhadap pertahanan negara. Yang pertama adalah ancaman militer. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang ketiga adalah ancaman hibrida. Adapun ancaman aktual yang kita hadapi saat ini adalah seperti pelanggaran wilayah perbatasan, separatis, perompakan, radikalisme, ancaman cyber, terorisme, ya macam-macam bentuk-bentuk ancaman tersebut. Ya, saat ini kita sedang menghadapi satu bentuk ancaman aktual, yaitu wabah penyakit COVID-19. Ada ancaman potensial. Ancaman potensial ini berupa perang konvensional ataupun perang terbuka. Ini yang harus adik-adik pahami tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan perkenalkan dinamika perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diawali dengan pergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908, dilanjut dengan kegiatan Sumpah Pemuda, kemerdekaan RI, ya, ada agresi militer Belanda pertama, kedua, ada serangan umum, ya, ada kegiatan konferensi meja bundar, ya, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, ya, ada ancaman G30 SPKI, ada Timur Timur lepas, ancaman kedaerahan, Sampit, ya, lepasnya Sipadan Ligitan, semuanya bentuk-bentuk ancaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ancaman non-militer, yaitu ancaman kesehatan yang kita kenal dengan COVID-19. Tahun 2045, ancamannya adik-adik yang tahu. Adik-adik sekalian, tanpa terasa kita sekarang hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu di zaman revolusi industri 4.0. Di era ini, kita tidak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari, yaitu menggunakan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, saya akan perkenalkan salah satu bentuk ancaman, yaitu perang modern. Ya, salah satu contoh yaitu dengan proxy war, di mana negara yang berkuasa, negara yang kuat memperdaya negara-negara yang lemah. Metodenya bagaimana? Yaitu dengan mencuci otak, brainwashing. Ya, bagaimana mempengaruhi, ya, seseorang agar
mereka melakukan keinginan sesuai dengan kehendak lawan. Ya, menanamkan doktrin, mengubah strategi, ya, mengubah ideologi, mengubah paradigma, mengadu domba, ya, adanya intoleransi, teror. Ya, ini cara-cara yang diberikan oleh negara kuat ya untuk memperdaya negara yang lemah. Ya, ada juga separatis, teroris, ya, macam-macam, ya, Ipolek Sosbud, ya, ujung-ujungnya adalah ingin menguasai Indonesia. Bagaimana polanya, metodenya? Ya, melalui lembaga pendidikan, ya, melalui tempat ibadah, media sosial, ya, penyampaian berita-berita yang hoaks dan lain sebagainya. Ini semua dapat diatasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan kesadaran bela negara. Adik-adik sekalian, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ya, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan Pasal 30. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang terakhir yang baru terbit di tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di bab 2-nya ada bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilaksanakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan cara 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban, dan yang kelima adalah melalui kemampuan awal bela negara. Untuk lingkup pendidikan saat sekarang ini kita sedang laksanakan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat. Ini sifatnya juga sukarela. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Contohnya seperti saya. Ya, yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Adik-adik sekalian, kesadaran bela negara merupakan landasan dalam doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana telah disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 untuk dapat mengatasi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, ya, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam mengatasi ancaman non-militer menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, ya, didukung oleh komponen bangsa lainnya. Ya, ini untuk dapat mengatasi ancaman militer dan ancaman non-militer. Dan untuk dapat melaksanakan ini semua didasari oleh kesadaran bela negara. 5 nilai dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama adalah cinta tanah air. Bagaimana implementasi cinta tanah air? Yaitu paham tentang sejarah, ya, kenali tentang tanah air kita, menjaga wilayah. Itu salah satu wujud daripada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana sikap dan perilaku kita memiliki kepribadian dan jati diri bangsa yang menjaga persatuan, kesatuan, ya, dalam keberaneka-ragaman kita, ya, agama, bahasa, ya, toleransi, ya, hidup bergotong royong, taat hukum, ya, itu adalah semua aspek-aspek kehidupan dalam sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita paham benar, ya, adik-adik harus juga tahu bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, implementasinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara, ya, rela berkorban, membantu sesama kita. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, kesiapan kesanggupan warga negara, ya, dalam dapat untuk berprestasi. Adik-adik sebagai mahasiswa baru, ya, berprestasilah adik-adik dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri.
Ini salah satu contoh meme bela negara. Pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing untuk menyebarkan hoaks itu adalah bela negara. Adik-adik sekalian, siapa yang tidak kenal ini? Tokoh Atta Halilintar. Dia punya slogan yang cukup unik dan bagus untuk dapat dipahami oleh kita semuanya. Bela negara itu bukan banyak gaya, tapi bela negara harus banyak karya. Harapan kita semua kepada adik-adik mahasiswa baru adalah yang pertama, bela negara tak harus angkat senjata. Cukup melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Yang kedua, sebagai agen perubahan dalam kesadaran bela negara di lingkungan kampus. Yang ketiga, sebagai role model dalam aksi nyata bela negara. Yang keempat, gunakan teknologi informasi secara cerdas dan untuk hal yang positif. Gunakan media sosial secara bijak, isi dengan konten-konten yang positif. Eksperimenkan kebanggaan Anda sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak menyebarkan hoaks, saring sebelum sharing. Yang keenam, kreatif dan inovatif dalam membangun kompetensi diri guna menyiapkan diri sebagai kader pemimpin Indonesia di masa depan. Yang ketujuh, Indonesia Emas 2045 adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk mengenal lebih jauh tentang bela negara, ikuti sosial media tentang bela negara. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, dan web bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara. Demikian tadi materi kedua, yaitu bela negara, disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Jubel Levianto. Jadi ini dibuat resumenya juga yang kedua. Kemudian nanti kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu bahaya terorisme, yang akan disampaikan oleh Komjen Polisi Dr. Boy Raffi Amar, Magister Hukum, Kepala BNPT. Sekali lagi, materi yang ketiga adalah bahaya terorisme yang akan disampaikan oleh narasumber Komjen Polisi Dr. Boy Raffi Amar, Magister Hukum, Kepala BNPT. Waktu darurat, kami persilakan untuk melihat materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk dapat memberikan sharing kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang akan melaksanakan kegiatan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kegiatan PPKMB secara online untuk tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema yang diberikan, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa Global Terrorism Index, respon PBB, dan indeks potensi radikalisasi, adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, untuk dapat memahami bahaya terorisme tersebut,
Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu posisi Indonesia berkaitan dengan ancaman terorisme yang menurut Global Index Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya ini semakin besar dia rankingnya, menunjukkan bahwa dampak buruk terorisme ke negara kita tidak memberikan arti atau dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Kategori medium tentunya dengan ranking tersebut dapat dimaknai dari posisi Indonesia pada tingkat dunia. Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar. Hal ini sejalan dengan survei yang dilaksanakan oleh BNPT juga, yang bekerja sama dengan Alfara Research dan Nazaruddin Umar Foundation, yang menyatakan bahwa tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2%. Jadi masuk dalam kategori sedang, dan tahun 2019 sebesar 38,4%. Kategorinya rendah dan menjadi 14% di tahun 2020 yang lalu. Jadi kategori sangat rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa saat ini tren potensi radikalisme cenderung mengalami penurunan. Namun secara global kita harus selalu waspada, karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui online. Hal ini juga diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan resolusi nomor 2532 pada tanggal 1 Juli 2020 yang lalu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional di masa pandemi. Yang isi seruannya adalah meminta agar dilakukan dengan segera gencatan senjata di daerah konflik di berbagai belahan dunia. Namun permintaan gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi operasi terhadap jaringan teroris internasional, antara lain ISIS, Al-Qaeda, dan juga satu lagi adalah Taliban ya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan terorisme internasional tetap dijalankan walaupun sedang menghadapi pandemi. Selain itu, United Nations Counterterrorism Executive Directorate telah mengeluarkan policy paper mengenai ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di masa pandemi, dengan mengingatkan negara-negara anggota PBB terkait dengan ancaman risiko jangka pendek dan jangka panjang terorisme di masa pandemi. Dari policy paper tersebut, dua hal yang menjadi fokus utama penanggulangan terorisme, yaitu satu, fokus pada upaya penanggulangan terorisme terkait penyalahgunaan internet atau misuse of cyberspace oleh kelompok jaringan teroris. Dalam hal ini merupakan naratif yang dikumandangkan, disebarluaskan oleh jaringan teroris. Jadi ini sebuah propaganda. Upaya negara untuk menangani kekecewaan di masyarakat yang dapat menjadi pemicu radikal terorisme dengan fokus utama pencegahan dan pendekatan lunak atau soft approach. Komposisi penduduk dan penetrasi pengguna internet di Indonesia. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada tahun 2021 ini Indonesia telah memasuki fase bonus demografi. Kita tahu bahwa fase bonus demografi ini bisa berlangsung sampai 2045, yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang usia 15 sampai 64 tahun
yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Menurut sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z, lahir pada kurun waktu tahun 1997 sampai 2012, dan generasi milenial, generasi sebelumnya, yaitu lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Jumlah generasi Z sendiri berdasarkan sensus hari ini berkisar di angka 74 juta jiwa, setara dengan 28% dari total populasi sementara. Generasi milenial mencapai 69 juta atau sekitar 26% dari total populasi kedua generasi ini. Merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang pada saat era digital. Jadi digital generation bisa disebut seperti itu, berkembang pesat sehingga sangat cepat beradaptasi dengan teknologi informasi. Semua kita sangat tergantung hari ini dengan sarana teknologi informasi yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu, kedua kelompok generasi ini menjadi penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional, sekaligus tentu kepada kelompok generasi ini adalah generasi pemuda-pemudi yang akan menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Namun demikian, kita dihadapkan pada sebuah tantangan di era digital pada tahun 2021 di mana penetrasi pengguna internet yang hari ini jumlahnya 202 juta pengguna di Indonesia atau sebanyak 73% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274 juta jiwa. Pada aspek produktivitas, tentunya perkembangan era digital ini sangat membantu dalam menyelesaikan hambatan jarak dan waktu. Dunia menjadi global village, tetapi jika penggunaannya tidak dibekali dengan literasi yang baik, etika, pemahaman hukum yang baik, dan bijak dalam pemanfaatan informasi, tentu hal ini dapat menjadi ancaman yang dapat menimbulkan sebuah kondisi yang tidak baik, bahkan mengarah kepada konflik di antara sesama anak bangsa, sampai kepada terjadinya disintegrasi bangsa kita. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, memahami terorisme dari hulu, kita perlu mewaspadai tentunya berkaitan keberadaan dari kelompok intoleran yang memupuk tumbuh kembangnya radikalisme bagi para anggotanya hingga terlibat dengan kelompok teror. Dalam hal ini kelompok intoleran membangun fase radikalisasi yang dijabarkan ke dalam beberapa fase hingga terlibat pada kegiatan kekerasan atau bahkan mengarah kepada terorisme. Jika mengacu pada hal tersebut, maka kelompok intoleran ini tidaklah secara langsung terafiliasi dengan kelompok teror, namun membentuk dan mempersiapkan individu yang membangun keterikatan dengan ideologi tertentu hingga kemudian dapat menumbuhkan fase radikalisasi dan mengglorifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi katalisator bagi individu untuk bergabung dengan kelompok jaringan teror. Melalui piramida model radikalisasi, Diego Muro menjabarkan kelompok-kelompok intoleran ini sebagai hulu yang akhirnya bermuara pada kelompok teror di hilir. Pada piramida tersebut, simpatisan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada kelompok teror. Kelompok pendukung pada bagian tengah merupakan kelompok yang dapat dikatakan sebagai kelompok radikal, dan kelompok ini pola pergerakan organisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah cara 5 penyampaian
dan pembingkaian gagasan kepada masyarakat dalam kegiatan yang disediakan sebagai sebuah framing, mobilisasi sumber gerakan, mobilizing, dan pengambilan keputusan atau decision making. Di Indonesia sendiri, kelompok intoleran, radikal, dan teror dapat dibedakan lebih detail sebagai berikut. Kelompok intoleran, kelompok ini memiliki 3 komponen, yaitu ketidakmampuan menahan diri untuk tidak menyukai individu atau pihak lain, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan dengan sengaja mengganggu kelompok orang lain. Kelompok intoleran dapat dipahami sebagai kelompok yang menghimpun komponen intoleransi tersebut. Diogo Durgo menyebutkan bahwa pada tataran sympathizer, mereka setuju dengan penyebab yang menjadi landasan kelompok teror. Hanya saja mereka tidak menyetujui kekerasan yang dilakukan oleh para teroris. Jadi dia intoleran, tapi kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teror, dia tidak menyukai hal tersebut. Kelompok radikal, kelompok ini ditandai dengan adanya tindakan kekerasan yang juga mendukung tindakan teror, baik secara material, finansial, dan juga support terhadap kelompok teror. Kelompok radikal memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas teror. Pada kelompok ini, individu sudah pada fase radikalisasi dan menunggu adanya katalis event atau fenomena katalisator yang memantik individu sehingga akhirnya memutuskan untuk berbagi atau menggabungkan diri dengan kelompok teror. Jadi proses radikalisasi itulah yang tentunya kita sama-sama harus mewaspadai, terutama adalah para generasi muda. Oleh karena itu janganlah kita dengan mudah begitu percaya pemanfaatan atau informasi di dunia maya ini dengan menerima mentah-mentah begitu saja setiap informasi, apalagi ini berkaitan dengan ideologi kekerasan, terutama ideologi yang dikumandangkan, disampaikan oleh kelompok jaringan terorisme melalui dunia maya. Karena memang dengan angka jumlah yang signifikan dari generasi milenial dan generasi Z sebagaimana yang saya uraikan tadi di atas, itu tentu menandai bahwa potensi pendukung terhadap jaringan teror ini sangat tinggi, terutama dari kalangan anak muda. Kelompok teror ditetapkan dengan mekanisme di negara kita ada satuan tugas yang disebut Satgas DTT-OT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagai individu dan korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung diajukan oleh Polri. Jadi ada mekanisme terhadap individu maupun entitas yang memiliki atau telah dibuktikan atau belum dibuktikan, diketahui adalah merupakan jaringan atau terafiliasi dengan kelompok teror. Nah, oleh karena itu setiap proses penegakan hukum yang dilakukan di negara kita, di mana negara kita hari ini memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang merupakan penguatan dari peraturan sebelumnya, yaitu Perpu Nomor 1 tahun 2002 pasca terjadinya bom Bali pada tahun 2002 yang lalu. Setelah mereka diproses secara hukum ataupun diperoleh sebuah informasi intelijen
bahwa entitas maupun individu tertentu dapat dimasukkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk dirilis kepada publik, baik itu di tingkat domestik maupun global, sehingga masyarakat menyadari ada pihak-pihak tertentu yang harus diwaspadai. Hari ini cukup banyak hasil dari proses penegakan hukum yang kemudian memasukkan entitas dan individu di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris tersebut. Jadi ini adalah sebuah proses dalam rangka memberikan akses kepada publik, sehingga tentunya publik menyadari, dan dengan adanya informasi tersebut kita harus terus sama-sama melakukan kolaborasi, kerjasama agar upaya-upaya penanggulangan terorisme ini dapat berjalan secara simultan, sinergi, dengan kolaborasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat maksimal bagi negara di dalam mengantisipasi kejahatan terorisme ini. Kejahatan terorisme yang diawali dengan suatu sikap radikalisme dan intoleran sebagaimana yang saya uraikan di atas. Pada umumnya hari ini kita di Indonesia khususnya diwarnai dengan propaganda dari kelompok jaringan teroris global yang terus mencoba memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, utamanya dari generasi milenial dan generasi Z yang saya sampaikan. Karena propaganda seperti Al-Qaeda dan ISIS, di mana mereka adalah pengusung ideologi terorisme yang berindikasikan menyetujui kekerasan, anti kepada demokrasi, anti kepada konstitusi negara, bersifat menghalalkan segala cara, dan kemudian juga bisa mereka menyatakan bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan mereka adalah sebagai yang mereka istilahkan sebagai kaum kafir, dan kemudian mereka perangi. Jadi ini adalah sebuah kondisi-kondisi karakteristik dari pengusung ideologi kekerasan, di mana yang kalau kita lihat juga memanfaatkan teks-teks dalam agama. Kita harus waspada dengan kondisi seperti ini, karena tentunya ini dapat menjadi sebuah informasi yang menyesatkan generasi muda Indonesia. Dalam hal mengantisipasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berupaya membangun sebuah kekuatan negara dengan tentunya mengedepankan tindakan yang bersifat soft approach dan hard approach. Yang bersifat soft approach tentunya kita harus membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat agar masyarakat kita memiliki kepedulian dalam melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Karena kita tahu bahwa mereka begitu masif menyebarluaskan paham-paham ideologi kekerasan ke dalam masyarakat, maka tentu masyarakat harus dapat diberikan informasi yang cukup. Nah, dalam hal inilah sebagai upaya pencegahan kita terus dengan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan nasional, antara lain dengan memberikan sebuah pemahaman dan kemudian diskusi di antara warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat menyadari bahwa mana hal-hal yang membahayakan dirinya, mana hal-hal yang harus diwaspadai dan kemudian harus dihindari. Karena kita tahu bahwa ketika masyarakat telah bergabung, anak-anak muda bergabung, maka sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari kelompok itu. Ini adalah sebuah fakta, pengalaman yang selama ini kita lihat dalam masyarakat.
Yang berikutnya tentu adalah sinergi di antara seluruh kementerian lembaga. Kita harus terus berupaya bersama-sama, karena kejahatan terorisme ini bisa masuk ke segenap elemen masyarakat kita, baik itu yang mereka berada dalam aparatur pemerintahan maupun dalam masyarakat, kelompok-kelompok entitas civil society. Makanya kita harus berupaya semua kementerian lembaga dan juga civil society kita bersatu padu agar upaya-upaya pencegahan bisa berjalan maksimal. Ini sudah terus kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat menjadi sebuah diskursus bagi semua elemen bangsa untuk menyadari tentang bahaya terorisme itu sendiri. Dalam hal mengantisipasi bahaya terorisme ini, dua hal yang terus harus kita perkuat di dalam negara kita, dan tentunya juga ini melibatkan seluruh kalangan generasi muda. Yang pertama, kita tentu harus terus mewaspadai, karena ideologi terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita. Kita tahu paradigma nasional kita adalah sebagaimana yang tertuang dalam 4 konsensus nasional ketika awal bernegara. Yang pertama adalah konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi yang ditawarkan oleh jaringan terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita, bertentangan dengan konsensus nasional. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa apapun yang mereka tawarkan, jika bertentangan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, berkaitan 4 konsensus nasional, berarti itu adalah sesuatu kondisi yang tidak baik, merupakan ancaman bagi negara kita, merupakan nilai-nilai yang tidak layak untuk kita ikuti. Karena pastinya mereka memiliki agenda-agenda tersendiri, dan bahkan agenda-agenda itu adalah agenda kekerasan, yaitu perbuatan teror. Kemudian dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan, kita berharap bahwa semua generasi muda, termasuk generasi Z, generasi milenial, adalah generasi yang juga memahami tentang bangsanya sendiri. Kalau kita tidak menyadari tentang bangsa kita, maka ini adalah sesuatu yang membahayakan. Maka bukan tidak mungkin kita menjadi generasi yang disorientasi. Ketika kita disorientasi dan kemudian kita berpaling dengan isu-isu atau ideologi yang ditawarkan pihak lain yang bersifat transnasional ini, maka ini adalah sebuah kondisi yang bisa mengancam masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, kepada seluruh generasi muda, mahasiswa, mahasiswi, termasuk di dalamnya, kita harus waspada dengan kondisi-kondisi penyampaian ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan paradigma nasional kita. Kemudian, dikarenakan jaringan teror ini sering sekali, acap kali istilahnya, menggunakan teks agama di dalam propagandanya, maka kita harus senantiasa melakukan penguatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini tentu kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita sangat mengedepankan sikap toleransi, sikap saling hormat menghormati di antara pemeluk agama lainnya, tidak mempertentangkan perbedaan agama di antara warga negara, bisa hidup berdampingan secara damai satu sama lainnya dan menghormati segala bentuk keyakinan dan keimanan yang dianut oleh warga negara walaupun itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang tentunya dijamin oleh konstitusi negara kita.
Dan tentunya semangat bertoleransi dalam kehidupan beragama inilah merupakan sebuah kewajiban bagi generasi muda di seluruh Indonesia untuk terus melestarikan semangat sebagaimana yang telah dituangkan oleh para leluhur kita, baik itu di dalam konstitusi negara kita maupun dalam nilai-nilai luhur ideologi negara kita, Pancasila. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus ke depan akan tetap mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama terus mewujudkan tujuan nasional kita. Yang pertama tentu kita tahu bahwa tertuang di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara kita melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan kita bertekad turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Ini adalah amanah konstitusi yang tentunya menjadi hal yang dapat kita pahami bersama dan kita implementasikan di masa kini dan yang akan datang. Itulah tentunya sebagai modal dasar kita sebagai bangsa Indonesia, yang tentunya apabila kita yakini nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang tentunya memiliki karakteristik nilai budaya luhur bangsa kita, di mana kita memiliki semangat untuk hidup berdampingan secara damai, bergotong royong, tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni. Ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab bersama, terutama tentu kepada seluruh kalangan generasi muda. Hendaklah terus kita waspada dengan segala bentuk nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, dan kemudian tetaplah terus bertekad untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Mahasiswa, mahasiswi berperan sangat besar di dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hebat. Tentunya Indonesia juga berada di tangan mahasiswa-mahasiswi semuanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa dengan semangat mencintai nilai-nilai luhur bangsa kita, kemudian mengimplementasikan apa yang telah disampaikan tadi mengenai 4 konsensus nasional yang merupakan paradigma nasional kita, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang hebat, selamat dari berbagai ancaman, bahaya yang tentunya setiap saat bisa menghampiri bangsa kita. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk Anda semuanya, dan jangan kecewakan orang tua Anda, jangan kecewakan tentunya seluruh kerabat sahabat Anda yang menanti Anda untuk menjadi orang yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama seluruh materi pada hari ini. Yang pertama tadi etika bermedia sosial, kemudian bela negara yang kedua, yang ketiga mengenai bahaya terorisme. Jadi ketiga materi tadi
Anda buatkan resume untuk setiap materinya, etika bermedia sosial sendiri, kemudian bela negara sendiri, dan bahaya terorisme sendiri, dibuatkan resumenya. Kemudian dikirimkan hasil resumenya itu berupa ketikan di MS Word, kemudian bisa juga Anda convert ke PDF ya. Nanti dikirimkan ke link Google Form yang saya sudah share di chat Zoom tadi. Nanti saya kirimkan ulang di grup mahasiswa baru untuk link pengiriman penugasan hari pertama. Kemudian saya ingatkan lagi, bagi yang belum absen untuk hari ini, segera mengisi link absensinya. Kemudian jangan lupa mengirimkan tugasnya untuk tugas yang hari pertama, karena besok masih ada penugasan. Kemudian untuk acara pada hari ini, hari pertama ini, kita berakhir sampai hari jam 12 ini. Ya, tidak sampai sore. Untuk sesi yang kedua, hari kedua besok, itu rencananya agak padat dari pagi sampai sore penutupannya. Bisa lagi hari Jumat ini sesinya dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Kemudian sesi yang kedua di hari yang kedua, 11 September, mulainya sama jam 9 sampai dengan kurang lebih jam 4 sore. Jadi lumayan agak panjang untuk itu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya tunggu hasil resume para calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang baru mengikuti PKKMB di tahun 2021. Karena selain mahasiswa baru, ada juga kakak tingkat kalian yang belum mengikuti PKKMB, jadi mereka harus mengikuti PKKMB di semester ini. Kemudian nanti sebentar lagi harapkan videonya dibuka, kita untuk dokumentasi. Coba silahkan dibuka semua. Kameranya di-on kan. Kita mau membuat dokumentasi untuk hari ini, hari pertama. Silakan coba. Videonya diaktifkan semua sudah. Sesi dokumentasi silakan. Masih ada ya? Oke. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya, silakan jempolnya. Oke. Bersiap. 1, 2, 3. Lagi ini fix kedua. Jempolnya mana lagi? Jempolnya lagi. Karena tadi fix pertama. Halaman kedua, jempolnya. 1, 2, 3. Oke, fix ketiga dengan halaman ketiga. Cukup. Oke, baiklah. Untuk rangkaian acara pada hari ini, berakhir sampai di sini. Nanti materi yang 1, 2, dan 3 akan saya share di grup. Jadi Anda mungkin ada yang ketinggalan atau mungkin koneksi internetnya bermasalah, bisa melihat di link yang saya share untuk melihat video baik materi pertama, etika bermedia sosial, materi kedua bela negara, dan ketiga bahaya terorisme. Tapi hanya untuk materi hari ini ya, untuk besok itu live semua. Jadi nggak ada share materi videonya. Jadi khusus hari ini itu ada untuk share video karena pematerinya mengirimkan video. Oke, cukup itu saja dari saya.
Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting PKKMB tahun 2021 hari pertama. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen dan sudah klik link penugasan boleh lihat. Silakan.